lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal TPS, tes potensi skolastik, khususnya pengetahuan kuantitatif. Sebelum dimulai, ingat, sekarang mulailah dengan memiliki hati yang tenang dan damai. Jangan dipenuhi takut, jangan dipenuhi was-was, khawatir bagaimana dengan UTBK 2021. Tapi siapkanlah, berjuanglah, tenanglah. Ayo, kita mulai pembahasan soal-soal UTBK. Semoga ini sangat membantu dan membuat Anda percaya diri untuk melangkah ke depan dan sampai meraih kemenangan. Ya, kita lihat inilah soal-soal yang akan Ibu bahas. Ya, soal-soal TPS khususnya untuk pengetahuan kuantitatif bersama dengan Rosidawati MPD. Belajar mudah bersama dengan Ibu. Nah, untuk soal yang pertama Ibu bahas, ini P bintang Q sama dengan P dalam kurung Q min P tambah 1 ya. Jadi aturannya seperti ini. Maka 2 bintang dalam kurung min 1 bintang 2 hasilnya berapa? Caranya ini kita lakukan identik sama seperti yang ini ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Min 1 bintang 2, min 1 bintang 2 aturannya seperti ini. Supaya kamu nggak bingung boleh seperti ini ya. P bintang Q. P jadi bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan pertama dalam kurung, bilangan kedua dikurangi bilangan pertama tambah 1. Nah, boleh seperti itu supaya lebih mudah. Min 1 bintang 2 berarti, nah bilangan pertama min 1 dalam kurung, bilangan kedua 2, min, bilangan pertama min 1 ditambah 1, 2 min 1, 3 tambah 1, 4, 4 kali min 1 jelas min 4. Jadi supaya kamu tidak bingung, P bilangan pertama, Q bilangan kedua. Nah sekarang dalam kurung sudah kita selesaikan hasilnya min 4. Yang berikutnya 2 bintang min 4. Nah, 2 bintang min 4 berarti ya, kita lihat bilangan pertama 2 dalam kurung, bilangan kedua min 4 lalu dikurangi. Bilangan pertama berarti dikurangi 2 lalu ditambah 1. Min 4, min 2, min 6 tambah 1, min 5, min 5 kali 2 sama dengan min 10. Nah, jadi betapa mudahnya soal-soal TPS yang seperti ini, jangan sampai kamu lewatkan. Nah, sekarang ke soal berikutnya. Di sini Ibu bahas beberapa soal yang Ibu pilih. Jadi nomornya sesuai dengan sumber yang Ibu ambil ya. Coba kita lihat soal yang akan Ibu bahas tentang barisan aritmetika. Diketahui katanya AN plus 1 sama dengan AN plus 2 tambah 4. N-nya bilangan cacah. Jika A1-nya 5, maka nilai dari A2 kurang A4 berapa? Nah, A1 nih. A1-nya 5, berarti N-nya harus 0 kan? 0, berarti A1 sama dengan A2 tambah 4. Jika N-nya 0, A1 sama dengan A2 tambah 4. A1-nya 5, tentulah diperoleh A2-nya adalah 1. 5 kurang 4 ya. Lalu jika N-nya 1 kan, maka N-nya 1 A2, 1 tambah 2 A3 tambah 4. Nah, A2 sama dengan A3 tambah 4. A2-nya kita peroleh 1, A3 tambah 4 berarti A3, 1 kurang 4 min 3. Sekarang untuk N-nya 2. N-nya 2, 2 tambah 1 A3 sama dengan 2 tambah 2 4 A4 tambah 4. Yang ini A3 sama dengan A4 tambah 4. A3 min 3 A4 tambah 4 A4
min 3, min 4, min 7. Berarti ya A2-nya kita peroleh min 3. Maaf, A2-nya adalah 1. Lalu A4-nya adalah min 7. A2 kurang A4, 1 min 7 adalah 8. Jadi, ikuti saja aturan yang ada di sini. N-nya katanya bilangan cacah, kesimpulannya seperti itu ya. Lalu, N-nya diketahui A1, berarti N-nya 0 kan? Kalau N-nya 0, 0 tambah A1 sama dengan A2, 0 tambah 2 tambah 4. A1-nya katanya 5 gitu. Maka di sini A2 tambah 4 berarti 5 kurang 4 ya, A1-nya 5. Dan seterusnya sama seperti itu. Kesimpulannya soal seperti ini hanya tinggal kita kerjakan mengikuti aturan yang diberikan. Bagus, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya. Nah, sekarang ke pembahasan soal berikutnya mengenai fungsi. Perbandingan ya. Coba kita lihat, diketahui X-nya katanya diminta domainnya min 1 di antara min 1 sampai 0. Lalu, manakah yang benar katanya pernyataan dari P dan Q di mana P-nya diketahui P seperempat pangkat X min 1 dibagi setengah pangkat X min 1. Lalu diketahui sebuah fungsi juga yaitu 2 pangkat X tambah 1. Yang ditanyakan, apa hubungan antara P dan Q? Apakah P kurang dari Q lebih dari Q ataukah sama dengan? Ataukah P demikian? Ataukah informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan? Ya, nah kita lihat P-nya diberikan fungsi P ini, fungsi Q ini. Lalu catatannya domainnya harus di antara min 1 sampai 0 ya. Karena berbeda-beda nanti hasilnya. Jika X-nya tergantung domainnya ya. Nah, sekarang kita selidiki dulu, kita tidak bisa memastikan hasil fungsi P ini dengan domain sekian secara langsung. Jadi harus kita proses terlebih dahulu. Untuk yang P seperempat pangkat X min 1 dibagi setengah pangkat X min 1. Kita lihat hubungan antara seperempat dan setengah. Seperempat itu setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 ya. Setengah kali setengah seperempat. Nah, setengah pangkat 2, 2 kali X berarti 2X. Atau ya 2X kan? Nih ya, 2X ya. Atau ditukar. Ini X, ini 2. Setengah pangkat 2, pangkatkan X kan? Setengah pangkat 2X. Ini sama ya, setengah pangkat 2X. Min 1 dibagi setengah pangkat X min 1. Nah, kalau kita lihat bentuknya coba ya, jangan jadi sulit kalau bentuknya seperti ini. Ingat, misalkan setengah pangkat X kuadrat min 1 dibagi setengah pangkat X min 1 bisa kita uraikan. Betul? Ini sama dengan sifatnya A kuadrat min B kuadrat sama dengan, harusnya Ibu tuliskan ya, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Bagus. Nah, jadi ini setengah pangkat X min 1, yang ini boleh min dulu, boleh plus dulu ya. Setengah pangkat X plus 1 kali setengah X pangkat setengah pangkat X min 1. Nah, paham ini yang di atas? Setengah pangkat X plus 1 dikali setengah pangkat X min 1, ini hasilnya apa? Sama dengan A plus B kali A min B adalah A kali A kuadrat plus kali min B kuadrat. Ini A, ini B-nya ya. Setengah pangkat X kali setengah pangkat X adalah setengah pangkat X kuadrat. Plus 1 kali min 1 adalah
min 1. Yang lainnya habis ya, hanya ini. Jelas? Bagus. Ini yang bawah tetap. Nah, atas dibagi bawah ada faktor yang sama, yaitu setengah pangkat X min 1. Ini dibagi habis, tinggal setengah pangkat X plus 1. Tinggal ini. Inilah apa? P. Ini P ya. Ini P. Ini P sementara. Nah, ini P harus kita proses terlebih dahulu. Hasilnya P adalah setengah pangkat X plus 1. Harus dibandingkan P ini setelah diproses ini dibandingkan dengan Q. Tapi hati-hati, domainnya antara min 1 sampai 0. Boleh sih pakai grafik tapi terlalu lama karena ada blocking time ya kalau di TPS. Kita ambil salah satu bilangan yang mudah. Di antara min 1, 0, misalkan min 1/2. Nah, langsung saja. P, ya. Nah, ini X-nya kita ambil min 1/2. Setengah pangkat min 1/2 ditambah 1. Min ini artinya 1 dibagi, betul? 1 dibagi. Setengah pangkat setengah. Ingat, setengah pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya akar ya, pangkat setengah. 9 pangkat setengah akar 9. Setengah pangkat setengah akar setengah. Ya, sekali lagi, ini kita menyelidiki yang P. P sudah kita peroleh setengah pangkat X tambah 1. Karena X-nya domainnya antara min 1, 0, kita ambil X-nya min setengah. Setengah pangkat min setengah tambah 1 tentunya. Nah, min ini artinya 1 per setengah pangkat setengah itu artinya akar setengah ditambah 1. Akar setengah berarti akar 1 bagi akar 2. 1 bagi akar 1 bagi akar 2 berarti akar 2 per akar 1 ditambah 1. Berarti hasilnya akar 2 tambah 1. Itu adalah P. Sementara yang Q sudah sederhana. Bisa kita bandingkan antara P dan Q ya. Q, tadi kita coba domainnya min setengah. Untuk yang Q, ya, Q-nya 2 pangkat X tambah 1, 2 pangkat min setengah tambah 1, min itu artinya 1 per 2 pangkat setengah adalah akar 2. 1 bagi akar 2 plus 1. 1 bagi akar 2 itu adalah setengah akar 2 kali akar 2 ya. Kali akar 2, kali akar 2, akar 2, kali akar 2, 2. Jadi setengah akar 2 tambah 1. Jadi Q setengah akar 2 tambah 1 berarti P, sedangkan P akar 2 plus 1. Coba bandingkan. Ini setengah akar 2 plus 1. Ini P akar 2 plus 1. Oh, jelas jawabannya adalah P lebih dari Q. Iya, mudah ya. Soal-soal TPS itu sangat mudah. Jadi ke soal berikutnya mengenai segitiga yang berhubungan dengan garis tinggi dan kita lihat saja ya. Soal yang akan Ibu bahas. Diketahui sebuah segitiga ABC katanya diberikan AB panjangnya dengan AC sama. Lalu tentukan apakah ketiga garis dalam segitiga, maksudnya AF, lalu CE, lalu BD berpotongan pada satu titik. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 AF garis tinggi dan pernyataan 2 panjang BD dan panjang CE sama, BD CE sama. Lalu tentukan apakah ketiga garis dalam segitiga berpotongan pada satu titik. Nah, apakah katanya yang A ya, pernyataan 1 ini cukup nggak untuk menjawab pertanyaan itu? Lalu apakah pernyataan 2 saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu? Ya. Nah, tetapi pernyataan 1 tidak cukup dan seterusnya.
Ibu bahas dulu terlebih dahulu teorinya. Garis tinggi itu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Ada titik A, sisi di hadapannya BC, ini dalam segitiga ya, ditarik garis tegak lurus gitu. Kalau ditarik garis tegak lurus, maka akan tepat di tengah-tengah. Ya, karena AB dan AC sama panjangnya. Tapi kalau panjangnya tidak sama, misalkan nah gitu panjang AC-nya ke sini. Maka garis tingginya tarik garis tegak lurus terhadap BC itu tidak akan di tengah-tengah. Gitu ya. Karena sama panjang AB dan AC maka akan di tengah-tengah. Lalu ini C, karena ini garis tinggi, AF-nya garis tinggi dan AB dan AC-nya sama panjang. Kalau kita tarik garis dari titik C ya ke sisi AB dan BD, maka akan tegak lurus. Akan berpotongan di satu titik ini jika bagaimana ya. Dan memotong dua titik ini jika bagaimana. Nah, coba kita lihat. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Kenapa demikian? Nah, jika AF-nya garis tinggi saja, ya, hanya garis tinggi, misalkan satu pernyataan, hanya garis tinggi, nah di sini, ini C ke E, nah C bisa saja ke sini. Nah, dari titik C bisa saja ke sana. Nah, jadi tidak akan berpotongan di satu titik. Jadi AF garis tinggi tidak cukup. Satu saja cukup, salah. Karena kalau satu saja cukup, bisa saja hanya garis tinggi, lalu C, ini bisa saja ke sini, lalu bisa saja ke atas, D juga demikian, dari B juga bisa saja ke sana, tidak akan berpotongan di satu titik. Jadi, pernyataan satu saja cukup salah untuk menjawab pertanyaan ini, ya, yang menjadikan berpotongan pada satu titik. A, B, D, C, E, AF harus berpotongan di satu titik, gitu. Pernyataan dua saja cukup. Dua itu panjang BD dan panjang CE sama. Kalau panjang BD dan panjang CE sama, ya, nih, sama panjangnya, tidak juga cukup karena, nah, kalau AF ini bukan garis tinggi, nah ya, ini sama panjang, sama nih panjangnya, ya. AF-nya bukan garis tinggi. Kalau garis tinggi kan harus tegak lurus kan ke sisi yang di hadapannya. Misalkan A-nya bisa ke sini. Tuh. A. Tuh. AF-nya nggak selalu ke sini. Bisa saja ke sebelah kanan, bisa saja ke sini. Jadi pernyataan dua tidak cukup. Pernyataan dua saja cukup salah. Gitu. Ini harus ini dua pernyataan ini harus bersama-sama, yaitu AF ini ya, AF harus garis tinggi dan EC ya, EC itu ya awal dulu, CE dan BD, CE dan BD harus sama panjang. Harus kedua-duanya. Kalau nggak sama panjang, bisa saja gini. Nah, ke sana. Lalu ini ke sini. Ya, kalau nggak sama panjang, salah satu aja nih. Kalau sama panjang, dia akan memotong di satu titik ini.
Kalau nggak sama panjang, ini lebih panjang misalkan. Lebih ke sini nih. Nah, apakah lebih panjang, apakah lebih pendek? Coba kita lihat. Pokoknya berbeda dia. Panjangnya akan berbeda kalau bergeser. Kalau bergeser, dia tidak akan berpotongan di satu titik. Demikian jawaban untuk soal ini adalah dua pernyataan itu harus bersama-sama. Cukup untuk menjawab pertanyaan, ya. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi, tidak cukup hanya AF garis tinggi, tidak cukup hanya panjang BD dan panjang CE sama panjangnya, tapi harus kedua-duanya. Jadi, harus AF garis tinggi, harus panjang BD dan panjang CE sama. Panjang BD dan panjang CE sama. Maka, tiga garis ini, yaitu AF, BD, sama CE akan berpotongan di satu titik. Inilah jawaban dari soal pertanyaan ini. Ya, jelas ya? Seperti sulit padahal sangat mudah, jangan terkecoh. Jadi kamu harus banyak latihan. Kalau banyak latihan, kamu akan sangat cepat menjawab soal-soal TPS baik pengetahuan kuantitatif seperti yang sedang Ibu bahas. Nah, sekarang ke soal berikutnya, soal perbandingan yang sebetulnya sangat mudah, namun kamu kadang-kadang mengalami kesulitan atau kebingungan, ya. Ibu bacakan terlebih dahulu. Seorang petugas dapat mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Kalau satu orang bisa mengarsipkan 30 surat, waktunya X menit. Dan jika ada 4 orang petugas, maka mau mengarsipkan 210 surat, maka membutuhkan waktu berapa menit? Kalau 4 orang katanya, dan tapi harus mengarsipkan 210 surat, waktunya berapa menit? Begitu. Ya. Nah, ini satu orang 30 surat. Kalau lebih banyak petugasnya, tentulah lebih banyak surat yang dapat diarsipkan, atau ini dinamakan perbandingan yang senilai. Kalau satu orang, begitu ya, jelas mengarsipkan 30 surat dalam waktu X menit. Kalau petugasnya lebih banyak, tentulah dia dapat waktu yang dibutuhkannya lebih cepat. Bagus. Ini artinya petugas dan menit perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang cara mengerjakannya bagaimana nih kalau ada 3 kolom begini? Ya, bermacam-macam, bebas saja. Ini 1:4, 1:4. Kalau suratnya orang petugasnya banyak, jelas suratnya yang diarsipkan lebih banyak, senilai, jadi tetap posisinya 30:120. 1:4 sama dengan 30:210. Tapi ini ada satu lagi ya, dikali. Nah, karena semakin banyak petugas, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat kan logikanya, berbalik nilai. Berarti ini dikali Y banding X, jangan X banding Y, gitu. Udah, hitung saja. 30 bagi 210, bagi 30, ini mana kursor? 1/7, 1Y banding 7X, kali silang. 7X kali 1, 4 kali Y, 4Y sama dengan 7X, Y sama dengan 7/4X. Itulah, ya. Jadi kalau 4 orang petugas tapi ingin mengarsipkan 210 surat, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 7/4X. 7/4 kali ini, ya. Lebih banyak tentunya karena ini 210 surat tapi hanya 4 petugas. Atau boleh saja caranya seperti ini. Ya. Satu orang 30 surat, betul? Waktu yang dibutuhkan X menit. Lalu 4 orang 210 surat. 4 orang tapi harus mengarsipkan 210 surat.
gitu ya. Boleh saja begini, tadi perkaliannya antara surat dengan waktu kan, sekarang 1 kali X, boleh. 1 kali X, petugas dan menit perbandingannya berbalik nilai. 1 kali X banding 4 kali Y. 4 kali Y, ini kan 1 kali X, X-nya berapa? 4 kali Y. Nah, kalau ini petugasnya lebih banyak kan? 4, berarti nanti Y-nya lebih sedikit gitu ya. 1X banding 4Y sama dengan, karena ini petugas nih, petugas 1 kali X banding 4 kali Y, petugas kali waktu, begitu ya, sama dengan, nah ini petugas nih, berarti ini tetap 30/210. 1X per 4Y sama dengan 1/7 dikalikan, kali silang 4Y sama dengan 7X, Y sama dengan 7/4 X. Demikian. Jadi jawabannya adalah 7/4 X. Jadi kamu boleh saja memilih cara apapun, yang penting masuk logika ya, mengerti. Nah, sekarang mungkin kamu masih belum paham. Coba lihat yang cara kedua itu, saya nggak ngerti Bu. Boleh kamu pilih ya. Boleh kamu pilih, yang penting kamu mengerti dan bisa melakukannya, bisa menjawabnya dengan benar. Tapi ini Ibu ulang coba. Satu orang dapat mengarsipkan 30 surat, waktu yang dibutuhkan X menit. Kalau menggunakan cara ini, 1 dikali X maksudnya 1 orang X menit. Ya, dibanding kalau 4 orang, berarti Y menit. Boleh nih 4 dikali Y. Makin banyak petugasnya, berarti Y-nya nanti makin kecil kan? 4Y, 1X banding 4Y boleh. Nah ini petugas 1 banding 4 ya. Kita lihat yang ininya, 1 banding 4-nya, petugasnya. 1 banding 4. Kalau petugasnya makin banyak, tentulah surat yang diselesaikan antara petugas dengan surat ini makin banyak, betul nggak? Semakin banyak berarti surat yang bisa diarsipkan semakin banyak, artinya senilai. Kalau senilai jangan dibalik, itu perbandingan senilai. 30/210. Ini yang dengan cara yang kedua. Sekarang kamu pilih cara yang mana, terserah yang kamu bisa ya. Yang penting prinsipnya, konsepnya. Nah, demikianlah video untuk latihan UTBK, video pembelajaran dari Ibu. Mudah sekali TPS itu, jangan sampai kamu tertipu. Caranya, kamu harus banyak berlatih. Gunakan video ini untuk mempermudah, membantu Anda saat tidur, saat santai, saat dimanapun kamu lihat dan kamu pikir, kamu bayang-bayangkan, sehingga kamu mengerti dan makin mantap melangkah menuju UTBK. Sampai jumpa dengan video lainnya. Semangat!